belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng. Kalau dicubo yo balanjo ndak cukui bini dua ba'a. Ado pantunnya di orang Minang. Kopi pai indak bagulo dibuat orang jalan Surabaya, idui pai bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal. Ya. Kalau di siko lalu nak ada bisa jadi garin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Nurul Islam beserta jamaah, semoga diberi oleh Allah kesehatan selalu, tetap istiqamah meramaikan masjid, menjauhkan diri dari syirik. Setiap saat Allah itu tetap kita puji apapun yang terjadi, karena mengupat kepada Allah, hambaku mencelaku, kata Allah. Jadi apa yang didatangkan Allah, kita tetap memuji beliau. Karena kalau musibah, sakit dan segala macam, kalau kita sabar itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Semoga kita istiqamah selalu memuji Allah. Kemudian salam dan salawat sama-sama kita berikan untuk junjungan alam atau Sayyidul Mursalin wal Anbiya, manusia pilihan kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat dan keluarga beliau, wa man tabi'ahu ila yaumiddin, dan bagi kita-kita orang mukmin, orang muslim yang mengikuti sunnah beliau sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan termasuk dalam keselamatan yang diberikan oleh Allah. Amin. Kemudian kita doakan juga kepada Allah saudara kita yang sedang susah, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah. Beliau-beliau yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Dan kita-kita ini nanti hidup kita berakhir, maka kita minta kepada Allah husnul khatimah. Rasanya lah langkok doa tu. Kalau doa minta rezeki banyak jo, ndak mungkin lewat lah pensiun. Ini dah PJ sejak pensiun. Tak ada lah. Tak ada ibu-ibu apa-apa. Nah, jadi kita mintalah kepada Allah berkahnya. Kalau semuanya sudah berkah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, maka kita merasa tenang dalam hidup, tenang beribadah, dan tenang pula nanti menemui Allah husnul khatimah. Dari pembukaan wirid yang kita baca tadi, kita puji Allah yang makhluk terbaik diciptakannya itu adalah manusia. Kenapa? Manusia itu diimbau babunyi dipandang barupo.
Karena apa? Dia bertubuh kasar, dilengkapi oleh Allah dengan akal, dan diberi pula oleh Allah nafsu. Coba kita lihat kejadian malaikat. Mereka itu tidak punya jasad, diberi akal, diberi ilmu, tapi tidak punya nafsu. Jadi ketika alam ini kaum muslimin belum diunyi oleh manusia, itu belum ada kemajuan, belum ada pemerintahan. Jadi karena manusia itu diberi oleh Allah nafsu, dia berkeinginan terus, maka dunia ini semakin maju. Namun nafsu ini banyak lupa, karena nafsu mengalahkan akal. Akal itu tidak dipupuk dengan iman, maka akhirnya semuanya hancur. Nafsu yang seperti itu disebut nafsul lawamah. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu, nafsul lawamah. Dari segi apa saja manusia itu sebaik-baik kejadian, dari segi fisik dan rohani itu. Allah menyebut dalam surat Tin tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim itu akar katanya qawama. Kalau dalam bahasa Arab taqwim itu disebut masdar. Akar katanya qawama yuqawwamu taqwim. Secara rohani dia itu baik, jasmani juga baik. Boleh kita ambil makhluk-makhluk lain untuk pembanding. Mana rancak awak jo gorila, Pak? Gorila tu jolong lai, Pak. Tu mukonya lah bakarinyui, ndak ada tagam. Iya kan? Bantu gaeknya sekali. Cuma tulangnya dikasih kuat oleh Allah. Walaupun dia kuat, karena akalnya tidak ada, maka dia bisa dikuasai oleh manusia. Maka manusia jangan merasa rendah dengan makhluk lain, karena Allah mengatakan dia sebaik-baik kejadian. Kemudian di antara kita yang baik itu dipilih pula oleh Allah yang terbaik. Itulah dia yang menjadi rasul. Manusia terbaik di zaman Nabi Adam itu. Maka beliau dipilih jadi rasul. Makanya rasul itu, Pak, adalah orang terpintar di zamannya. Namun walaupun terpintar, dia tetap kaum muslimin memenuhi, menjalankan perintah Allah, walaupun menurut logika tidak masuk. Jadi sampai sekarang itu harus kita ikuti. Berapa pintarnya kita, jangan menganggap kita itu lebih pintar dari Allah. Misalnya apa-apa ibu-ibu punya eler, dima saja orang musim padi kita balik ke senan. Kalau kita kakak padi itu di pelataran eler, dan kita aruan aja, kita aruan paneh, Pak. Tapi kironya hari hujan basah padi itu sana. Barang borugi. Padi nala basah ko dijamu ana besok karyang ditumbuhnya jadi tapuang salah milukui. Barang rugi ambo. Ya kan?
Berarti kita memprotes Allah. Yang mentakdirkan hujan itu Allah. Allah itu menurunkan nikmat itu untuk kepentingan bersama, untuk ndak untuk awak masing-masing. Betul jurah menggalih di pasar. Ada galihnya cindu aja es, anaknya kandak iri ke. Panen. Iya kan? Makanya Allah itu kaum muslimin adalah zat yang maha pintar. Nabi Ibrahim, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika telah dibakar, nyopalien dia Allah, Nabi Ibrahim itu tidak tabaka. Apa salahnya Allah karena Nabi Ibrahim surah berhasil, banyak orang mengikuti beliau beragama Islam, ya kan? Sedangkan Namrud itu sangat kejam. Sekejam-kejam rajo kini pak, alun adojo sekejam rajo dahulu tu. Nabi Allah dibakar. Sekarang Nabi Ibrahim sudah punya kekuatan. Apakah disuruh oleh Allah menurunkan Namrud itu dari takhta? Tidak. Karena melihat kenyataan Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar, dia semakin marah. Ibrahim, turunan saya Namrud itu dari kerajaan, namanya gini, Mahzul. Adi Mahzul kan saya. Ambo membantu, tidak begitu kecil Allah. Nabi Ibrahim ini yang disuruh pindah pak. Jadi apa kalau tidak aman tinggal di ulak karang, kau jo Pak RW, jo Pak Lurah, pindah ke tempat lain. Tidak Pak Lurah itu diturunan dah. Itu kalau meniru Nabi Ibrahim. Kemana saya pindah ya Allah? Ke Palestina. Dari Babilonia, Irak ke Palestina. Para jauhnya berjalan. Kiciapak lah do, to dong-dong na membawa orang meralik tu. Alun ada lah. Tayo, biskota, tak ada. Jadi pindah itu suatu pengorbanan. Kenapa? Karena orang yang akan pindah itu usahanya lah lancar siko, kadenya banyak siko, disuruh pindah ke tempat lain. Pindah dengan tidak ada alat transportasi, juga kekayaan itu ke dibawa. Maka hijrah itu berat. Yang ditanya iman, itu sebabnya Allah memulai hijrah itu tidak hijrah saja suruh ada walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang itulah wahajaru, yang bisa berhijrah, wajahadu, orang itulah yang bisa berjihad. Abarari itu pak mengko ketibo Nabi Ibrahim dari Irak ke Palestina. Ditambah lagi cobaan Allah. Setiap orang yang mempunyai rumah tangga menginginkan momongan anak. Badan bertambah tua lah lebih dari 100 tahun dan orang rumah hendak jo mengandung. Ya. Untung saja orang rumah beliau nan tua tu dek mungkin ninyo diajar de Allah batinnya. Ya kan? Anyo izinkanlah suaminya kau bini inyo lo mencarian. Letak lo ribu tu. Saya izinkan kakanda beristri lagi. Akan saya pilihkan. Siapa kata Nabi Ibrahim? Itulah anak angkat kita dulu namanya Hajir. Sekarang dia sudah jadi gadis dewasa dan taat beragama. Karena apa?
babini cie itu, iya kan? Itu opsi terakhir, Pak. Kamu nak masuk apa kan? Acuk itu simak ayat ya, kok salah ambo beko apa batuan? Fankihu mata balakum, maka nikahilah olehmu mata balakum minan nisa. Masna tu cie atau dua nyolanjuin dia Allah cie, wa thulatha tiga nyolanjuin dia Allah cie, wa ruba ampe. Jadi umat Nabi Muhammad setelah turun ayat ini dibatasi oleh Allah empat sekali pakai. Boleh digabung orang rumah tu sampai orang. Mau serumah atau dibuat rumah cik seorang, itu terserah dia awak nak memimpin. Kemudian untuk ibu-ibu, ndak ada hak ibu melarang suami berbini jelek. Cuma bapak jangan gadang saya hiduang dulu. Ada peringatan Allah di muka, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi opsi terakhir babi nice peringatan Allah itu namanya bawaan. Kalau engkau khawatir indakkan bisa adil, fawahidah, maka satu saja. Tapi orang nalah telanjur babini 2, 3 jangan dicela, karena itu diizinkan Allah. Ya kan? 2 lo bini kayak lah pensiun. Itu misalnya, jangan. Cie itu pilihan terakhir. Itu cie lain selain dari adil. Kira-kira kini dinikahi orang, Pak, indak dia lagi balanjo oleh amunya. Ndak mungkin lah. Ada orang sebentar Bu, ada orang kematian bini serupa amboka 6 bulan sudah tuhnya bini, iya kan? 3 bulan lo nyo cara lihat, sadonya nyo tanya aja, taspen awak, iya kan? Bara simpanan, bawa lihat saya mau ke rumah anak bawa lihat aja. Ambo menangah itulah berkuro lo paru ambo Pak. Banyak tanya. Iya. Jadi cik lah perkara biaya Pak. Ndak perkara adil saja. Kalau ndak kacukui pitih untuk babini 2 sabar salah cik. Kalau masuk surga nanti nyo tambah di Allah 9. Ndak ampe lah dah sambil 9, 10 aja orang rumah awak. Kalau dicuba jo balanjo ndak cukup bini 2 ba'a. Ada pantunnya di orang Minang. Kopi pai indak bagulo dibuat orang jalan Surabaya, iduk pai bini berdua wakilnya lalu di Surau Tinggal. Ya. Kalau di Siko lalu nak ada bisa jadi garin. Kalau di Surau Tinggal apa? Sama so Nabi alun turun ayat tu boleh 9, tapi di Nabi tidak sekali pakai lo tu Pak. Iya kan? Beliau nikah 1 kali, yang kedua itu setelah istri pertama meninggal. Menikah selanjutnya nanggadi Ibu Aisyah.
Sudah tu alai jando-jando kematian laki, na lakinya mati di medan jihad. Anaknya yatim. Disuruh oleh Allah menikahi janda-janda taat yang suaminya telah meninggal itu. Tapi Allah memelihara Allah, Pak. Atau jando-jando Nabi itu biar carai duitnya Nabi, ya kan? Kan masih duitnya tu, tapi tidak boleh dinikahi dek laki-laki lain. Di kebanyakan jando-jando Nabi itu, Pak, setelah carai jo Nabi itu tidak lama dak, nyo meninggal. Kaum muslimin, bapak-bapak, dek sabar jo perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra diberi nama Ismail. Jadi nam perlu perintah Allah ku dipatuhi sebab. Walaupun menurut awak dia kakai jo awak dia nganangani ndak mungkin gitu awak, tapi turut salah perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim itu ke belakang ditolong di Allah, keturunannya dari bini tuo dan keturunannya dari bini nan kedua jadi nabi zadonya, Pak. Nggak jadi kepala dinas tu, Pak. Jadi nabi. Apa bedanya je? Jadi nabi itu pasti masuk surga keturunan awak tu zadonya. Kalau jadi kepala dinas belum tahu lah, Pak. Yang terbanyak jadi nabi itu adalah keturunan beliau dengan istri tua. Ibu nan magi izin suaminya babini tadi, akhirnya dapat lo hamil sudah tu, iya kan? Lahir lo anak namanya Ishak. Ishak Yakub Yusuf banyak. Jawab tali-tali ke bawah. Akhirnya terakhir cucu Nabi Ibrahim dan dari Ishak tu sarangke dua jadi nabi. Satu namanya Zakaria, satu namanya Isa. Itu dua nabi di zaman itu. Cuma bedanya Nabi Zakaria memanggil ya qaumi, wahai kaumku. Tapi kalau Nabi Isa disuruh ma siapa lihat ndak adanya membawa kaum tu. Ya Bani Israel. Bamang kondaknya imbau ya qaumi. Inyo ndak punya ayah, Pak. Kaum tu dari silsilah ayah. Menurut Islam, dia awak nanti balik di Minang kau matriarkat dari ibu. Atau mangkonya kaum muslimin Nabi Isa itu membawa ya Bani Israel, bukan kaumnya, dia tidak punya bapak. Maka Nabi Isa itulah satu-satunya manusia sampai kini indak nama bapak di belakang namanya. Isa bin Maryam, Isa anak Maryam, memang tidak punya bapaknya. Gunanya ada Allah tu. Saja Allah bisa menyediakan. Tak punya apa, tak punya ibu, ada je orang. Siapa tu? Siapa ya? Nabi Adam. Betul je bini bila siti awak. Tak ada apa, tak ada ibu, tak ada sanak, tak ada mak uniang, tak ada nama hitam, tak ada mak etek. Jadi Nabi Adam tu dulu tak ada bambu pakai je mak rumahnya kau minantu. Tak ada mak rumah tu. Sadang bini itu saya dari tulang rusuk awak. Jadi Allah semuanya kaum muslimin menjadikan menurut kehendaknya. Itulah salah satu alasan apa nanti jadi kita tidak boleh mau PUP.
Ibu lai syukur jadi orang Indonesia. Lai, ambo itu coba. Kalau awak dulu dijadikan di Roma lah ya awak, Pak, itu keturunan awak jadi Vatikan. Sampai kini mungkin awak ditakdirkan coba agama Katolik. Agama Katolik itu asalnya dari Allah tuh, Pak. Cuma nyubah lainnya persekutuan Allah sudah tuh. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Nyoba ke Allah, nyoba Tuhan tuh, Pak, tapi nyoba persekutukan. Atau mengko dibaca jadi katib ketika kutubah, alhamdulillahilladzi an'amana ilaina bi ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami Islam dan beriman. Ya kan? Kemudian bapak-bapak, awaklah ditakdirkan pula ba Islam awak kuah. Antahlah bara generasi di atas awak dulu orang Islam di Indonesia. Tahun 1300 lah masuk Islam. Bara generasi itu. Kemudian umur awak lain tak terlalu panjang lo dibuat di Allah. Gunanya ke Pak? Bamang ke umur awak tak terlalu panjang di Allah. Pertama supaya jangan banyak kali awak mencelik musibah yang luar biasa. Kini bapak-bapak ibu-ibu, kita nambah umur 70-an 60-an gua. Sabalun terjadi tsunami Aceh, rasanya kita di Padang ko alun mengetahui anan tsunami. Ya enggak? Termasuk orang Aceh tu. Makanya kita jangan pada tak taruh hati tiup hari gampo tsunami. Tsunami itu tak ketiup sawanta kan datang dari Allah tu dah. Sabalun hari ke kiamat. Kalau hari ke kiamat tak manga-manga je tsunami tu. Wa idzal biharu fujirat. Seluruh air laut itu tumpah ke darat. Gunung nyolanyau tabang, bukit nyolanyau hilang. Tak manga-manga je tsunami Aceh tu. Ada apa? Ndak elok kampung hari tu lari ke Naruang. Lari ke Balimbiang. Tu berbuat loi tapi jalan diperkirakan bebas tsunami. Kalau tiuk sawantanya datang tsunami itu dia Allah tu habis segala yang dibangun kau. Itu Pak, itu pun tak datangnya sampai kini dah. Lah berbuat alat gitu. Di Jepang bang kau nyubuh alat tu supaya terjual. Kan? Tapi pitih dia nyo. Tak kado kan tsunami itu sekali 3 tahun tu dah Pak. InsyaAllah ya. Jadi supaya jangan cok nawak mendengar musibah itu memang mengerikan untuk manusia. Amangku umur awak tak panjang na dia gih dari Allah. Ambo saja lagi Pak alunado do pada kampung ambo di bawah tu tak ada pernah gunung Merapi itu mengeluarkan Kapundan, kemudian Kapundan Tuange, Lahar Sirah, nyo timbun rumah Renggai embo, tak ada. Lampir 70 lomo embo. Lu tak ada. Gunung Merapi pakai lahar mah Pak. Apabila tu mungkin awak lah mati nanti. Padahal bara gunung di Sumatera Barat kok. Iyo nan sabana gunung di Padang ko ada jo gunung pindak gunung cik itu. Gunung Pengilun, Gunung Padang, Gunung Sari, ndak ada nang gunung cik itu. Di Sumatera Barat ko 6 si gunungnya. Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandike, Gunung Sago, Gunung Talang, Gunung Pasaman. Itu satali laharnya di bawah tu Pak. Kecil orang geologi.
lahar panehnya di bawah tu satali basambuang-sambuang. Kalau meledaknya Sumatera Barat ku hilang. Apa ibu ingin diledakkan kini atau nanti saya? Tidak ada oleh Pak, tidak ada Padang kan, rumah orang rancak-rancak, hotel rancak-rancak, tidak ada oleh. Pabiri indah ruang tidak ada oleh. Itu akan terjadi nanti. Kalau panjangnya umur awak tu bertamu dawak itu. Jadi mati salah lain. Ya kan? Tidak usah kita lah. Umur tu sebenarnya tidak bisa lo ditambah panjang. Walaupun awak mendoa, ya Allah panjanglah umur kami. Nyalah doa agaknya di Allah sianuku segitu umurnya. Kemudian kondisi fisik dicalik jo kasat mata Pak. Apa umur orang tu kependek kepanjang? Kot baru terjadi sebulan lalu. Ambo tiok subuh diantan di anak kuliah subuh hari Selasa kamu saji asrama polisi Jati. Tu kadang saji Pak jemaah banyak lo. Tiok Selasa mesti nanti. Ada jemaah kalau lah taruh ko kan tatandoi dah Pak. Ianya itu orang ke Surago ke mambo pai ngaji Pak. Jemaah nani tujuh nan duduk mendengar kaji tu. Ya kan? Nan lari sudah salat maghrib tu itu orang tu. Ya kan? Urusannya tu inyo nan tahu kan. Ada Pak Raden namanya, angoknya sasak Pak. Salamu ambo mengaji sinan nyo lah mau itu kondisinya. Angok sasak. Badanku kurui. Ada anak mama ambo mantan kepala dispenda namanya Yenifra. Badago tangan ko kareh kayaknya pemain tenis. Tapi nan matinya dulu. Pak Raden tu lo begitu-begitu lu mati lah pagi tadi itu je. Nak mati lah. Jadi apa kok sasak angok ya lu tentu capek mati lah dah Pak. Oh nama dago kasar rajin olahraga, kan? Alun tentu mua kepanjang. Turusan Allah. Gitu. Dicalik kondisi orang aku nak kelamo apa jaga. Masa-masa ngok baulah tinggi aja. Orang nak ngecek tu mati lu. Ya kan? Jadi karena Nabi itu adalah makhluk terbaik pula di antara kita manusia yang dijadikan oleh Allah sebaik-baik kejadian, maka Allah menyuruh kita ati'ullah wa ati'ur rasul. Maka jangan dibuat-buat ibadah selain dari nan dibawa rasul. Apa kok pai ziarah kubur yo si pai ziarah tu lah. Jangan terpengaruh lawak je orang. Ya kan? Nan ziarah itu kuburan ulama. Ya kan? Banyak ilmu agamanya dulunya lah mati. Ziarah kubur tu tiba di lokasi itu assalamu alaika ya ahlal qabri. Selamatlah engkau wahai ahli kubur kaum muslimin muslimat. Insya Allah hamba datang lo kemari nanti. Sudah tu alai. Ya Allah ulama ko lah banyak magih manusia kutikonyo idui ilmu. Masuklah ulama ko ke dalam surga ya Allah. Itu ziarah kubur tu Pak. Kebanyakan orang tak itu dah Pak. Dengan kekiramahan ulama ini, ya Allah terimalah doa kami. Tu batawasul namanya ke orang mati. Itu salah. Tu menambah ibadat nan diajar Nabi Wak. Nabi nak do majan itu ditambah dia Wak. Mandoa nurang tu disuruh. Malah kalau secara umum seluruh kaum muslimin kita doakan.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Awak kan meminta ke Allah diantarui je orang nalah mati itu demi kekeramatan orang ko, ya Allah terimalah doamu. Itu indak doa nang kadape doa awak lah jatuh syirik. Hati-hati. Jadi kalau ingin kita baik lo nanti, awak lah dijadian baik, lah datang Rasul nan paling baik, lah kita kerajuan nan baik-baik, pasti nanti kita menerima yang baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.